dosanya bersih. Amin ya rabbal alamin. Selagi sakit, keluarganya sabar, ya, suaminya, anak, mantu, saudara-saudaranya pada sabar ngadepin yang sakit. Karena salah satu riwayat dari Kifayatul Ahyar dikatakan, ya, jadi 3 malaikat diperintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai malaikat, datanglah kepada hambaku yang lagi sakit. Aku beri cobaan luar biasa, sabarnya. Yang ngurusin sabar, ya, keluarganya pada sabar, karena aku yang memberi cobaan dan ujian kepadanya." Malaikat akhirnya disuruh apa ya Allah? Aku bingung disuruhnya apa orang yang sakit pada sabar. Orang yang sakit pada sabar, kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat ambillah mereka segala kenikmatannya. Tahu kenikmatan? Kedoyanannya, makan gak enak. yang tadinya doyan makan kagak enak, ya, karena diambil kenikmatannya oleh malaikat disuruh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang kedua diperintah Allah Subhanahu wa taala, "Hai malaikat, datanglah kepada hambaku yang lagi sakit. Aku beri cobaan yang luar biasa, karena dia sabar, keluarganya sabar, yang ngurusin sabar, karena ujian dariku," kata Allah Subhanahu wa taala. "Untuk apa ya Allah?" kata malaikat. "Ambil segala wajahnya, yang tadinya cakep, yang tadinya bahenol, yang tadinya cantik, ya pipinya akhirnya pada keriput peot, ya, karena udah nggak doyan apa-apa, ya." Malaikat yang kedua tuh, ya. Jadi yang pertama kenikmatannya diambil. Terus kemudian malaikat yang kedua ngambil wajah yang tadinya cakep, ya, jadi pada keriput jelek kuning, ya. Gitu. Kemudian malaikat yang ketiga disuruh Allah Subhanahu wa taala, "Ya malaikat, datanglah kepada hambaku yang lagi sakit sabar, yang ngurusin sabar, keluarganya pada sabar semuanya karena ujian dariku." Kata malaikat, "Ngapain ya Allah? Akan udah 2 malaikat." Akhirnya malaikat yang ketiga disuruh, "Malaikat yang engkau yang ketiga itu hambaku ambil segala dosa-dosanya." Itu, ya, karena akan sakit 1 hari diampuni dosanya 1 tahun, apalagi berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya. Jadi dosanya diambil sama malaikat, habis pisan dah, nggak ada dosanya, insya Allah. Amin ya robbal amin. Percaya nggak? Percaya. Coba dah, kalau nggak percaya kalau sakit, kan diampuni dosanya, ya. Alhamdulillah kemarin kita 2 tahun pada sakit, ya. Iya, bukan ibu di sana sakit, semuanya pada sakit. Ada yang sakit kantong, ya, semuanya pada sakit. Iya, iya. Jadi udah 2 tahun kita, ya. Ada apa itu? Kopi 19, apa sih? Mana bisa nyebutnya? Apa sih? Lagi corona itu kopi 19, apa sih? Hah? Mirip, ya. Pantesan pada kembung. Kopi 19, ya. 2 tahun. Ya. 2 tahun bocah ngaji sampai lupa tulis huruf. Diditein bocah ngaji, suruh nulis iya, enggak ada titiknya. Iya, enggak ada titiknya. Terus tanya, ngapain lo santri? Enggak kenal hurufnya, kan 2 tahun katanya. 2 tahun kembali ngumpul. Iya, kembali ngumpul. Akhirnya itu sampai lupa, ya. Itu adalah dosanya diambil oleh malaikat almarhum. Mudah-mudahan dosanya habis. Amin. Amin. Kemudian ditugasin ulang, ya. Yang pertama tadi suruh ngambil apa tadi? Kenikmatannya. Tiba-tiba orang yang sakit, jangankan yang dia doyan, yang kagak doyan dipengenin. Iya, orang sakit gitu. Apalagi yang kelamaan. Yang kagak doyan sampai dipengenin. Nah, terus akhirnya didatangkanlah kenikmatannya oleh Allah. Suruh malaikat yang pertama tuh. Kemudian malaikat yang kedua disuruh, "Datangkanlah hambaku," kata Allah Subhanahu wa taala, "yang tadi engkau ambil kecakapannya. Sekarang udah jelek, sekarang cakepin lagi," gitu. Makanya kalau yang Mbak sering ngadepin orang meninggal, ya. Jadi orang ada yang merem cakep gitu. Iya, karena udah dikasih kecakapannya, ya, sampai udah meninggal
ya. Jadi cakep banget tuh. Lihat dah, saksiin dah. Kalau orang yang dosanya nggak ada, ya, itu lagi merem kayak orang tidur, cakep ya. Karena wajahnya udah ditempelin lagi sama malaikat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lama kelamaan malaikat yang ketiga nungguin disuruh lagi negor kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, itu tugas pertama sama kedua itu udah diulang. Aku tugas yang ketiga ngambil dosanya belum diulang lagi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dosanya udah nggak ada. Amin ya Rabbal Alamin. Nggak dipulangin dosanya mah, karena udah diuji bertahun-tahun ya. Itu dosanya udah bersih. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan almarhumah ini dosanya bersih. Apalagi ditambah lagi anak-anaknya. Hei, anak-anaknya, ya, saudaranya. Ya, iza matabnu Adam in qata'a amaluh. Ya, orang yang udah mati udah nggak bisa beramal, udah nggak bisa buat apa-apa. Ya, jadi ada yang salah tafsir. Berarti kita katanya segala baca Yasin, baca Quran, doa, tahlil, berarti nggak ada gunanya gitu. Padahal mah almarhum udah nggak bisa apa-apa. Ya, itu kecuali illa min salasin. Kecuali 3 perkara yang masih berjalan. Yang pertama, shodaqotun jariyah. Ini keluarganya nih, anak-anaknya, saudaranya, semuanya kalau ada rezeki ya, di mana ada kebutuhan amal ya, sarana ibadah, ya masjid, minta jariyah, minta sedekah dan sebagainya, itu adalah kita tujukan kepada pahalanya untuk almarhumah. Jadi pahalanya untuk almarhumah. Maka di dalam hadis juga dikatakan keluarganya yang lagi sakit, lagi susah, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dawu mardokum bis sedekah. Obatilah penyakit-penyakit kamu. Penyakit kan banyak. Ada penyakit kesusahan, ada penyakit sehat, ada penyakit kanker ya. Yang sering kanker, kantong kering. Ya, itu kita dawu mardokum bis sedekah. Obatilah penyakit-penyakit itu dengan banyak bersedekah. Sedekah ini niatin kita sebut pahalanya untuk almarhum atau almarhumah. Mudah-mudahan nih anak-anaknya. Yang kedua adalah ilmu yang tafa'u bih. Punya ilmu yang pernah diajarin ya sama ibunda kita, misalnya suruh sayang sama adiknya, suruh sayang sama saudara, suruh perlu sama guru-gurunya, Mbah Polo bekas ustadznya, ya sering diperluin, ya itu pesan orang tuanya dulu. Mudah-mudahan bukan minta, ngingetin, ya mudah-mudahan ya ada ingat sama Mbah Polo ya, karena dia Mbah Polo bekas ustadznya juga, ya mudah-mudahan itu. Yang ketiga adalah waladun sholihun yaqulah. Ini anak-anaknya, keluarganya, saudaranya yang sering ngedoain almarhumah. Ya, karena di dalam ayat dikatakan iza tarakal abdu du'a lil walidaini yanqati'ullahu rizqahu wa barakatuhu. Kata ayat tersebut, orang yang lupa nggak pernah ngedoain, lupa lagi sama orang ahli kubur. Ada nggak orang yang nggak pernah ngedoain ahli kubur? Yang qati'ullahu rizqahu wa barakatuh, akan diputuskan milik rezekinya dan keberkahannya. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan nih anak-anaknya, keluarganya sering ngedoain orang tua ya. Nanti apalagi setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat mintanya kepada Allah, jangan minta kepada kuburan. Ada yang ngatain, nah itu orang lagi minta sama kuburan lagi diajarin ngaji gitu. Itu berarti kagak paham dia. Kalau yang paham kita mintanya kepada Allah. Kita doain ahli kubur orang tua kita, ya Allah, gitu mintanya ya Allah. Jangan ya emak, ya. Ya Allah, ini orang tua saya. Kalau banyak dosanya ampunilah ya Allah. Ya, berkahkanlah untuk di sisimu ya Allah. Dan saya sebagai keluarganya, anak saudara-saudara, supaya diberikan keselamatan, kesehatan ya Allah. Ya Allah terus, bukan ya emak, bukan. Itu yang ngatain musyrik mah itu, dia bilang, dia kira kita minta sama kuburan. Padahal kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita minta kepada Allah, almarhum, ahli kubur semuanya akan diselamatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tuh ingetin ya, dikit lagi kita mendoain ya. Ada yang bilang bulan Apit ini bulan kejepit ya.
nggak bisa ngapa-ngapain, acara hajatan, acara apapun nggak boleh. Ada yang pantang. Padahal dulu kita punya guru Allah yarham Mbah Raden Haji Encep, malah kalau hajatan, kalau acara mendingan bulan Apit, enak, kumpul, orang-orang banyak yang mantang, ya belanjaan apa banyak jarang belanja, kita kumpul. Tuh kata Kenjat dulu ya. Mudah-mudahan bulan Apit ini sebetulnya banyak amalan yang sangat berguna dan manfaat. Yang pertama, banyak yang nyari rezeki untuk persiapan kurban. Ya enggak? Kemudian kita doain nih bulan Apit ini yang minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diadakan rezeki untuk membeli kurban. Kurban itu mahal. Ya, mahalan mana mobil Xenia sama domba. Mahalan domba. Karena mobil pada kuat beli, ada yang 2, ada yang 3. Beli domba atuh enggak kuat. Jadi mahalan dong. Yang mudah-mudahan supaya kita pada kuat ya. Amin. Ya rabbal alamin. Nanti ada panitia ini ya. DKM yaitu Ustaz Endra ya. Ustaz Endra, ini saya ada duit nggak keburu beli kambing, nggak keburu beli sampai. Jadi saya kasih duit aja regasan kambing 2 gitu bisa ya? Iya, nanti dikumpulin kambing 7 ya, jadi sapi 1 ya. Bilang aja sama Endra ya. Nanti terima, jangan ditolak Ustaz Endra. Ya, orang ibadah kurban itu sunnah. Kemudian ada yang menanyakan kemarin, karena kemarin hari Kamis ada pengajian Ramane di Hubulatan. Kan pengajian ada anak-anak, ada remaja, ada remaki, ada remane. Kemarin remane pada nanya, "Bah, iya remane mau ada nenek." Ini saya ada yang belum akekah. Ini besok udah musim korban. Mana dulu ya? Saya punya kambing, punya buat beli kambing cuma 2. Buat laki gitu ya. Kalau laki kan 2 akekah ya. Nah terus Mbah bilang, orang dia kata pilih mana ya? Kalau akekah cuma sekali. Kalau korban setiap tahun ada rezeki silahkan. Ya. Jadi akekah duluin. Ya. Misalnya almarhum yang belum akekah besok 7 hari kali. Gua mah bilang dong bukan minta. Nanti 7 hari ini almarhumah ini ada yang mau diakekahin gitu ya. Untuk jamuannya ya kepada orang-orang yang ibadah zikir tahlil. Dan yang afdol adalah akekah jangan kayak zaman sekarang. Ya, 1,5 cuma jadi ada sate, ada sop, ada gulai, ya, sama besek, ya. Itu yang afdol. Akekah adalah zaman dulu aturan dari guru kita Mbah Guru Keneng. Jadi kambing 1 untuk perempuan, anak kecil orang apa orang udah tua ya. Kalau lelaki mbek 2. Itu dipotong, habis dipotong pahanya dipisahin untuk tenaga yang nyembelih. Paha kanan dulu aturan begitu. Terus yang lain dibagi 3 umbuk. Ya. Paham enggak? Yang lain dibagi 3 umbuk tuh dagingnya. Yang 1 umbuk untuk nambahin jamuan entar orang sedekah, gitu ya. Yang 2 umbuk dibagi-bagi mustahik atau tetangga lingkungan. Lebih bagus adalah yatim atau duafa, gitu. Jadi habis dipotong kambing 2 atau kambing 1, gitu ya. Dibagi 3 umbuk. Yang seumbuk buat nambahin jamuan sedekah atau selamatan orang baca-baca. Masa orang baca ya mulutnya melongkong ya. Jadi habis Allah mau berikan anak kan udah ya disumpah ya. Itu Mbak mau bukan cerita apa-apa, emang dulu begitu. Kalau sekarang kan enggak. Dipotongnya kita enggak tahu kambingnya kayak apa. 5 jadi aja cenggok. Kambingnya cacat. Iya, kita enggak tahu. Apa kambing 1 dibagi 3 ya. Iya, jadi yang afdol kita cari. Mohon afdol apa yang biasa? Afdol begitu. Sama juga sholat. Ya. Sholat sunnah ya. Sholat sunnah atau puasa sunnah terus sama pengajian. Ya. Jadi pengajian fardu apa sunnah? Hah? Fardu. Kalau kita lagi puasa sunnah terus ada pengajian ya. Jadi gedean mana pengajian sama puasa sunnah? Pahalanya. Hah? Pahalanya? Kayaknya gedean pengajian. Gedean pengajian. Pengajian cuma 1 jam ya. Misal 1 jam dibandingkan pahalanya 1000 orang sakit kita tengokin. Sanggup nggak? Ya.
1000 rakaat sholat sunnah. Sanggup nggak? Nah, malam disampaikan dengan guru kita Kiai Haji Harmain ya. Jadi 1 jam pengajian, duduk di pengajian dibandingkan 1000 rakaat sholat sunnah. Ya, kita boro-boro sholat qobliyah ba'diyah juga jangan pakai ya. Jarang sempat ya. Jarang. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja kadang-kadang johor. Ya, johor di mana-mana ya. Dia ketiduran sore, asar kesorean, ya, maghrib kecapean, isya kepulusan, ya, itu kan ada lagunya ya. Itu jangan dianggap itu lagu, itu nasihat. Mudah-mudahan nih ya keluarga Sohibul Musibah nih, anak-anaknya, saudara-saudaranya, kita cari bekal hidupnya untuk malam kata guru kita, yaitu nanti kita pulang kampung. Kalau kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, diajak grabnya, keretanya adalah Ijroil. Iya, Ijroil, ngajak pulang kampung nanti kita ya. Kalau kita punya bekal, bayar kereta, bayar grab, enak nggak? Iya, kalau kita nggak sembahyang, kalau ngaji, akhirnya kereta juga karcis nggak laku, nggak dapat karcis ya. Nah, mudah-mudahan nih kita supaya kuat ibadah. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ija tarokal abdul doa lil walidaini, ya. Kemudian apabila ya, kita tidak bisa mendoakan kepada orang tua, apalagi melupakan, akan diputuskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Apalagi di kitab Tanbihul Ghafilin, itu fikihnya yang sangat kejam ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Man taraka sholata, siapa yang meninggalkan sholat ya sengaja ya, muta'ammidan sengaja, faqad kafara jiharan ya, itu dinyatakan jelas-jelas kafirnya. Padahal orang Islam kagak sembahyang sengaja ya, padahal tahu itu sembahyang itu wajib. Jadi kata Nabi SAW, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat, padahal orang Islam dengan sengaja dia nggak sholat ya, faqad kafara jiharan, dinyatakan kafirnya jelas. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kuat iman, kuat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang sayang sekali kita semuanya juga ngaku ya, jadi sholat Jumat cuma seminggu sekali ya. Ya, mudah-mudahan ya sholat Jumat seminggu sekali, tapi ada yang setahun sekali. Idul Fitri doang, sama Idul Adha 2 kali ya. Nanti kita biar jarang-jarang juga sholat sehari semalam 5 waktu. Berapa jam tuh sehari semalam? 24 jam dibagi 3 U ya, 3 U iya, 1 U yang pertama itu 8 jam, U yang kedua adalah 8 jam, U yang ketiga adalah 8 jam juga, jadi 24. Nah, jumlah jamnya ada 24 jam dibagi 3, 8 jam, 8 jam, 8 jam. U yang pertama adalah usoli. Maksudnya bukan sembahyang doang, ibadah. Untuk ibadah 8 jam. Yang kedua adalah usaha. Ibadah doang kagak usaha, nggak lapar. Ya. Jadi usaha, yang kerja, yang apa aja ya itu usaha. U yang ketiga ujlah. Ujlah artinya istirahat. Kalau sembahyang doang, ibadah doang, kerja doang, kagak istirahat lah, capek ya, udah istirahat ya. Ujlah yang ketiga ada 8 jam untuk istirahat. Mudah-mudahan yang 3 U ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada yang Mbah tukar kemarin, nenek-nenek ya, remane, ada yang nanya, Mbah, sekarang itu kita kalau mau berangkat, mau jalan kemana-mana itu kagak bocah ABG. Apa ABG? Iya, katanya OTW. Kata Mbak, OTW apa? Mbak pulang nggak ngerti kan? OTW artinya otak kurang waras. Mbak orang nggak ngerti ya, padahal mau artinya. Ganti aja sekarang yang doa ya. Lagi kemana? Ayo kita berangkat, kita BMW ya, tukar ya. BMW itu doa, lain nama OTW. BMW, Bismillah, Majreha, Wamur, Salam. Nah itu aja BMW sekarang ya, tukar ya, jangan OTW ya. Ayo kita BMW gitu.
asal mau kemana-mana siapnya doa. Mudah-mudahan apa yang Mbah sampaikan supaya diterima dengan sebaik-baiknya. Yang bagus adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kagak bagus ya, karena mohon maaf Mbah makan ngomong emang kasar. Karena Mbah orang kasar bukan orang halus. Ya maafin ya, kalau ada yang salah kata, salah ucap, dimaafin. Maafin enggak? Amin. Dan atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila sawa'is sabil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.